Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azahra. Saya dari Persya F dengan NIM 2316010163. Baik, di sini saya akan menjawab soal berikut. Bye-bye. Berikut data yang akan kita kerjakan dan mengerjakan 10 soal berikut. Di sini bisa kita lihat variabel view-nya, lingkungan kerja, tipenya tipe numerik, kita samakan saja semua, dan value-nya kita samakan juga, missing-nya kita samakan juga semua, alike-nya kita pilih right, dan measure-nya kita pilih scale. Dan di sini kita bisa memasukkan data yang sudah disediakan. Dan selanjutnya di sini kita akan memasukkan datanya, dan produktivitas kerjanya kita taruh di independen, dan di independennya ada lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Dan selanjutnya kita pencet pilihan statistika. Di sana ada beberapa kolom yang harus kita centang semuanya. Lalu kita pencet continue. Dan inilah data yang kita dapat setelah memasukkan data tersebut. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada soal tersebut. Yang pertama, pada variabel view jelaskan alasan, tipe dan measure yang digunakan. Tipe yang digunakan dari data di atas ialah tipe numerik karena dari data di atas ialah angka. Dan yang kedua yaitu numerik. Numerik kita memakai scale karena variabel bersifat interval atau cocok untuk analisis regresi, karena data di atas termasuk berupa angka juga. Dan yang kedua yaitu jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Dependennya yaitu Y karena variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama, yaitu variabel yang ingin dipengaruhi dalam soal di atas. Variabel dependen yang berproduktivitas kerja. Dan selanjutnya independen yaitu X1 dan X2 karena variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi faktor penyebab dalam soal di atas. Variabel independen yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Yang ketiga yaitu interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel. Yang pertama yaitu produktivitas kerja Y. Rata-rata mean-nya yaitu 54,33. Artinya secara umum skor produktivitas kerja dari para responden adalah 54,33. Selanjutnya standar deviasi yaitu 5,677. Nilai ini tergolong cukup tinggi, mendatangkan bahwa ada pembedaan yang cukup besar antara individu dalam hal produktivitas kerja. Yang kedua, lingkungan kerja atau X1. Rata-ratanya yaitu 54,21. Ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap lingkungan kerja ini tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 54,21. Dan yang selanjutnya standar deviasi yaitu 5,890. Angka ini menunjukkan variasi data yang cukup besar, bahkan sedikit lebih tinggi dari standar deviasi produktif kerja. Dan yang ketiga yaitu pengalaman kerja atau X2. Rata-ratanya yaitu 5,29. Menunjukkan bahwa rata-rata lama pengalaman kerja responden adalah seketika. Dan yang ketiga yaitu pengalaman kerja atau X2. Yang pertama rata-rata. Rata-ratanya adalah 5,29, menunjukkan bahwa rata-rata lama pengalaman kerja responden adalah sekitar 5,29 tahun. Standar deviasi yaitu 1,876. Nilai ini tergolong rendah, artinya penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata tersebut. Yang keempat yaitu nilai alfa 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasikan juga maksudnya apa. Dalam soal ini, A sama dengan 0,01, menerima peluang kesalahan 1%, sangat yakinnya 99%. Dengan tingkat kepercayaan 99%, koefisien regresi untuk X1 artinya pengaruh X1 terhadap Y kemungkinan besar positif. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan kolerasi antara lingkungan kerja atau X1 dan produktivitas kerja Y atau disingkat RX1Y. Dan korelasi antara pengalaman kerja X2 dan produktivitas kerja yaitu Y atau disingkatnya RX2Y, serta berikan interpretasinya. Korelasi antara lingkungan kerja X1 dan produktivitas kerja Y menunjukkan angka 0,450
yang artinya hubungan antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja adalah positif, cukup. Artinya, jika kualitas lingkungan kerja meningkat, maka produktivitas cenderung meningkat juga. Korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja yaitu Y menunjukkan angka 0,293 yang artinya hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja adalah positif atau lemah. Artinya pengalaman kerja memang berpengaruh terhadap produktivitas kerja tersebut. Di sini bisa kita lihat nomor 6 yaitu tentukan nilai koefisien determinasi R2 dan berikan interpretasinya. Di sini dari data yang sudah kita kerjakan di awal tadi, model summary-nya kayak gini, seperti ini. Jadi koefisien determinan atau R-square-nya sama dengan 26,8%. Artinya variasi dalam produktivitas kerja dapat dilakukan atau dijelaskan oleh lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Dan lanjut ke soal nomor 7 yaitu buatlah model regresi linear berganda atau sama dengan Y. Seperti ada rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y di sini sama dengan A-nya 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2. Keterangannya yaitu Y itu produktivitas kerja, X1 itu lingkungan kerja, X2 itu pengalaman kerja. Lanjut nomor 8, tentukan koefisien regresi A, B1, dan B2 serta interpretasikan seperti ini. Yang A yang sama dengan 27,838. Artinya jika X1 dan X2-nya 0, makanya nilai Y atau produktivitas kerja adalah 27,838. B1 sama dengan 0,413, artinya jika X1 lingkungan kerja naik 1 satuan, maka akan menaikkan kinerja atau variabel Y sebesar 0,413 satuan, dengan asumsi pengalaman kerja tetap. Yang B2 sama dengan 0,775, artinya jika X2 pengalaman kerja naik 1 tahun, maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,775 satuan, dengan asumsi lingkungan kerja tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu prediksikanlah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413. X1-nya kita ganti jadi 50 ditambah 0,775 dan X2-nya kita ganti menjadi 10. Jadi sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75 sama dengan 56,238. Maka prediksi produktivitas kerja adalah 56,238. Baik, sekian penjelasan video dan jawaban buat saya. Kalau ada salah harap dimaafkan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.